Yo, YouTube bukanlah media sosial. Ini menjadi sebuah perdebatan yang cukup panjang ya. Apakah YouTube ini sebuah media sosial atau bukan gitu ya. Beberapa faktor yang membuat orang-orang mengatakan bahwa YouTube adalah media sosial karena YouTube memiliki fitur dari media sosial sendiri seperti like dan komentar dan memiliki algoritma sendiri juga. Seperti layaknya media sosial gitu ya. Tapi apakah benar memang YouTube adalah media sosial? Saya sendiri berkeyakinan bahwa YouTube bukanlah media sosial. That's why saya yang udah berhenti dari media sosial, saya masih mempertahankan YouTube. Tapi daripada Anda mendengarkan saya berargumen, sebelum saya berargumen, sebaiknya Anda mendengarkan dari Anda mengetahui dari orang-orang yang memang layak untuk mengatakan itu. Jadi kemarin saya iseng ngecek di CNN gitu ya. Saya iseng melihat berita gitu. Sebenarnya beritanya cukup lama ya. 2 tahun lalu. Dan judul beritanya adalah YouTube ogah disebut sebagai media sosial. Anda bisa cek sendiri di Google dengan keyword tadi, YouTube ogah disebut sebagai media sosial. Dan siapa yang mengatakan ini? Vice President Asia Pasifik YouTube Gautam Anand menyebut perusahaannya sebagai public video platform, alih-alih sebagai media sosial. Ya, public video platform. Dan ini sesuai dengan apa yang saya yakini. Public video platform berbeda dengan media sosial. Oke, ini yang mengatakan adalah Vice President dari YouTube sendiri. Orang yang memiliki jabatan cukup tinggi di YouTube dan lebih tahu YouTube dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Gak cukup dari Vice President YouTube sendiri ya. Saya mencari sumber lain. Dan ketika saya mencari sumber lain, saya mencari dari CEO YouTube yang bernama Neil Mohan. Neil Mohan adalah CEO YouTube yang baru, pengganti Susan siapa gitu. Dan ada sebuah artikel yang menjelaskan bahwa si Neil Mohan ini mengatakan bahwa we're not social media platform. We're not traditional media in the sense that we're not linear television. Intinya adalah, Anda bisa cek sendirilah ya di Google, Neil Mohan, YouTube is not media sosial, pasti akan keluar gitu. Pada intinya artikel ini menjelaskan bahwa mereka memang ingin menjadikan YouTube public video platform dan menjadikan TV yang baru seperti Netflix gitu. Dan faktanya memang jumlah streaming di YouTube ini udah mengalahkan Netflix, udah mengalahkan jauh lah gitu ya. Nah, dari dua orang yang bisa disebut CEO YouTube sendiri dan Vice President Asia Pasifik, Neil Mohan dan siapa tadi? Lupa. Pokoknya itulah. Udah cukup lah menyelesaikan debat bahwa YouTube bukanlah media sosial. Karena dua orang ini yang pasti lebih tahu YouTube dibandingkan orang lain gitu ya. Dan saya sendiri juga semakin menambah keyakinan ketika seorang pengarang buku yang berjudul Digital Minimalism dan Deep Work yang bernama Cal Newport. Jadi singkatnya adalah Cal Newport ini adalah orang yang cukup aktif menyuarakan bahwa media sosial nggak bagus buat manusia, nggak bagus buat orang-orang gitu ya. Dan dia sendiri adalah orang yang tidak memiliki media sosial. Dia tidak pernah mendaftar di Facebook, Twitter, Instagram, sama sekali tidak. Dan cukup langka ya, karena dia juga meneliti bahwa dengan adanya media sosial ini membuat distraksi gitu ya. Tapi dia sendiri juga membuat podcast di YouTube. Orang yang mengampanyakan media sosial, tapi dia membuat podcast, membuat video panjang 1 jam itu di YouTube gitu. Dan saya berpikir, wah, si Cal Newport aja masih menganggap bahwa YouTube bukan media sosial gitu. Maksudnya dalam artian memang nggak ada pernyataannya, tapi dia aja bikin di situ gitu. Dan saya sebagai seorang YouTuber yang mempertahankan YouTube, why not gitu. Dan dari 3 orang tadi sebenarnya udah cukup kuat lah gitu.
Kenapa YouTube berbeda dari media sosial yang lain? Tapi saya sendiri juga punya argumen gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa banyak orang yang menganggap YouTube adalah media sosial? Pertama karena ada fitur sosialnya, likes, komentar gitu. Tapi coba Anda bayangkan, bukan bayangkan, coba Anda lihat aja lah. Portal-portal berita seperti Kompas, Mojo, apalagi kemarin yang saya lihat ya, Kumparan, mereka memiliki fitur likes dan komentar. Kalau argumennya YouTube karena memiliki fitur itu, apakah portal-portal berita tadi bisa disebut sebagai media sosial? Mereka memiliki fitur itu. Yang kedua, karena YouTube memiliki algoritma seperti layaknya media sosial yang punya algoritma. Ketika saya iseng memberikan komentar di sebuah portal berita, memberikan likes di portal berita gitu ya, portal berita itu menginginkan saya untuk login agar bisa memberikan rekomendasi berita yang cocok dengan diri saya. Bukankah itu adalah sebuah algoritma juga? Karena bisa memberikan sebuah kecocokan pada saya. Dan kita lihat sendiri lah, Netflix juga memiliki algoritma agar bisa menyocokkan dengan usernya. YouTube pun juga seperti itu. Dan apakah Netflix adalah media sosial? No. Sangat beda. Nah, dari dua hal tersebut, menurut saya sudah cukup kuat. Oh, satu lagi ya. YouTube tidak memiliki fitur DM atau direct message gitu ya. Kebanyakan media sosial memiliki fitur direct message yang membuat itu sosial, yang membuat itu menjadi sosial media terasa sosial gitu. Tapi YouTube tidak memiliki fitur tersebut. Saya menganggap bahwa YouTube ini lebih pada sesuatu yang sifatnya creating atau membuat gitu, dialih-alih menjadi sebuah platform sosial gitu ya. Karena faktanya gini lah, kebanyakan user di YouTube adalah konsumen, bukan kreator, bukan pembuat video gitu. Dibandingkan dengan media sosial yang lain, orang yang stay di YouTube itu kebanyakan yang kreatornya tuh hanya berapa persen lah gitu. Dan YouTube lebih ke faktor creating gitu ya, bukan sosial gitu, bukan tempat untuk berkomunikasi, bukan tempat bersosial gitu. Katakanlah gini, ketika fitur komen itu ada seorang yang komen di sebuah video, kebanyakan bukan satu orang doang. Kebanyakan orang yang komen di sebuah video di YouTube hanya sekali komen doang. Bukan untuk ngobrol, bukan untuk macam-macam gitu lah. Ketika mereka komen ya udah cabut. Tapi ada juga beberapa yang memang terus saling balas komen, debat dan lain-lain, tapi nggak banyak dibandingkan dengan media sosial yang lain. Banyak orang komen di YouTube ya karena memang mau komen terus bye, udah lepas. Make sense kan? Selain itu kenapa saya masih mengatakan bahwa YouTube bukan media sosial, karena di YouTube itu tidak ada tuntutan bagi saya untuk terus melihat update dari teman-teman setiap hari gitu ya. Saya memiliki kemerdekaan untuk menonton video apa yang pengen saya cari. Sangat jauh berbeda dengan media sosial yang lain yang seolah memaksa saya untuk melihat updatean teman-teman orang lain yang saya sendiri mungkin gak kenal gitu ya. Saya memiliki kemerdekaan untuk memilih tontonan saya gitu ya. Dan apalagi saya cuman aktif di PC, di laptop gitu ya. Saya bisa memakai extension yang bisa mematikan feed dan bisa mematikan video short gitu ya. Jadi saya benar-benar ketika membuka YouTube itu blank gitu. Saya cuman ada kolom pencarian doang. Dan alih-alih dibandingkan dengan social network, saya malah lebih cocok YouTube itu ada sebuah search network. Mesin pencarian lah, layaknya Google. Ya, YouTube sendiri kan juga punya Google ya. Adalah salah satu mesin pencarian terbesar kedua.
orang datang ke YouTube bukan untuk bersosial. No. Orang datang ke YouTube untuk mencari sesuatu, untuk menemukan masalahnya. Menemukan solusi dari masalahnya. Sorry. Jadi clear ya, YouTube bukanlah media sosial. Dari banyak orang-orang yang udah mengatakan, orang-orang yang cukup valid mengatakan hal tersebut, dan ditambah fakta-fakta yang saya keluarkan tadi. Jadi menurut saya udah gak ada lagi lah perdebatan semacam itu ya. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah nonton sejauh ini. Jika Anda ingin join newsletter saya menulis newsletter 3 kali seminggu. Bergabung bersama 250 pembaca lain, silakan, linknya ada di deskripsi, gratis. Sampai jumpa di video berikutnya.